Shalom saudara, Abam episode 461 dari ibu rumah tangga usia 50 tahun. Shalom Pak Eras, suami saya sudah bareng dengan wanita lain, miliki anak 2 sejak tahun 2007. Kemudian 2012 ganti wanita, zina lagi punya 2 anak juga. Sampai sekarang jadi 15 tahun sudah saya hidup begini. Tapi sejak 2013 dia pergi tinggalkan saya sampai sekarang. Nafkah sesuka dia, sempat tidak nafkahi bertahun-tahun. Dan saya pribadi tidak bisa terima hidup poligami. Jadi saya lebih baik dia di tempat zinanya kalau memang tidak mau lepas. Karena saya tidak sanggup secara fisikis, sakit mah sering kalau bila ingat dan susah tidur. Saya tak tahan lagi secara daging, saya menolak dia, tapi takut Tuhan saya mau ampuni. Apakah saya boleh gugat cerai? Mohon pencerahannya. Yang pertama, kamu tidak bersalah, ya. Ya, itu kamu tidak bersalah. Jadi jangan merasa bersalah dengan keadaan kamu sekarang menolak dia. Memang ini harus ditolak. Kamu jangan lagi melayani pria yang tidak kamu ketahui dia hubungan dengan siapa. Nanti kamu akan ketularan penyakit. Kamu takut Tuhan tidak mengampuni kalau kamu minta gugat cerai. Adalah cerdas kalau kamu tidak minta gugat cerai. Kamu diam saja. Tapi juga jangan hidup bersama lagi dengan pria seperti ini. Kamu mempersiapkan diri pulang ke rumah bapak dan jangan menikah lagi karena umurmu juga sudah 50 tahun. Saya tidak tahu kamu punya anak atau tidak, di sini tidak kamu jelaskan. Tapi yang penting kamu jangan hidup lagi dengan pria ini, tapi juga jangan gugat cerai. Gantung saja. Yang kedua, ya kamu usaha cari nafkah sendiri, supaya kamu bisa hidup mandiri. Yang ketiga yang paling utama adalah kamu mencari Tuhan dan berkemas-kemas pulang ke surga. Kamu harus bisa melupakan dia. Kalau kamu masih belum melupakan dia, kamu akan terus sakit, malah apalah. Lupakan dia. Karena waktu kamu lahir, kamu tidak bersama dia, dan kalau meninggal juga tidak bersama dia. Kamu datang sendiri, pergi sendiri. Sekarang kamu cari Tuhan saja. Ingat, pria seperti ini tidak layak diajak hidup bersama. Ini sudah semi hewan yang begini. Ya, jadi tidak perlu kamu hidup bersama dengan dia lagi, tapi jangan gugat cerai. Ya, tapi kalau dia nanti minta cerai, kamu terima. Tetapi harus tanya Tuhan dulu ya, apakah Tuhan berkenan. Tapi kalau yang saya pahami hari ini, jangan hidup bersama. Ya, kamu bisa kena penyakit dan berbagai dampak lain. Ikuti saja jalan dengan kami di Truth ID untuk bersama-sama berkemas-kemas pulang ke surga. Ya, lupakan semua yang sudah terjadi. Pria usia 42 tahun masih single, wira swasta. Salam Pak Erastu, saya mau bertanya, ayah saya jahat sama saya, suka mencuri, membuat barang-barang saya hilang, tidak nafkahi ibu saya dan anak-anaknya. Saya tidak membalas apa yang dia buat, saya cuma berdoa. Saya sudah mengampuni perbuatannya. Tanda-tanda bahwa kita sudah mengampuni apa ya? Saya milih untuk tidak berkomunikasi bukan karena benci, tapi tidak mau tersakiti lagi, takut kepahitan. Ciri mengampuni Anda tidak mengupayakan dan tidak mengharapkan kecelakaan orang itu. Walaupun mungkin sudah tidak berkomunikasi, tapi kamu tidak mengharapkan kecelakaan orang itu. Itu ciri mengampuni. Nah, kalau selama ini kamu tidak berkomunikasi karena satu dan lain hal, oke. Tapi jangan karena tidak mau disakiti, takut kepahitan.
Kamu harus tumbuh dewasa sampai kamu tidak pernah bisa memiliki kepahitan walaupun disakiti siapapun. Kedewasaan rohani kita akan ditandai kita tidak bisa pahit terhadap orang, tidak bisa benci walaupun disakiti. Kalau bisa berbaik kembali, berbaiklah kembali dengan ayahmu. Dari apa yang saya tangkap dalam penglihatan saya atau dalam pemahaman saya, ayahmu akan dipukul Tuhan. Kamu buktikan ini, ya. Dan berbelas kasihanlah kepadanya waktu dia dihajar Tuhan. Itu mungkin kesempatan terakhir buat dia bertobat. Oke. Itu nasihat saya. Pemuda usia 35 tahun dari Medan, Salum Om Eras, saya pernah dengar khotbah yang mengatakan, khotbah Om Eras yang mengatakan, apa hak kamu kecewa dengan pendeta? Kamu tuh celaka loh, kamu mendatangkan kutuk pada dirimu. Maksudnya kutuk itu hukuman ya. Jujur Om, saya pernah berada di fase ini. Saya termasuk salah satu yang pernah dikecewakan oleh beberapa pendeta. Masalahnya saya pernah ada di fase di mana saya problem yang di mana saya sendiri tak kuat memendamnya Masalahnya ini masalah ini bersifat pribadi. Pendeta yang pertama saya jumpai yang saya percayakan bisa teman sharing dan memberi solusi, ternyata cuek dan masa bodoh dan merasa jijik dengan saya karena tahu permasalahan pribadi saya. Pendeta yang kedua yang saya jumpai dan saya juga percayai mau dan bisa memberi solusi di awalnya menolong saya. Tetapi setelah itu dia ternyata memanfaatkan penderitaan saya karena ada kesamaan kami dalam problem tersebut. Setelah itu dia meninggalkan saya begitu saja. Pendeta ketiga yang saya jumpai, pendeta besar terkenal dan khotbahnya luar biasa, ternyata mengabaikan saya dengan alasan dia sibuk. Sejak saat itulah seperti yang khotbahkan itu, saya jadi kecewa sama pendeta dan malas ke gereja karena bukan 1-2 pendeta yang mengecewakan. Tapi masih ada lagi yang tak mungkin saya ceritakan di sini. Sejak saat itulah saya mengerti kenapa terkadang kalau ada masalah orang pergi ke dukun atau orang pintar. Karena kalau ke dukun atau orang pintar mereka lebih welcome ke kita dan lebih menghargai kehadiran kita. Tapi kenapa kalau ke hamba Tuhan itu nggak dianggap? Saya sering melihat dengan fakta kebanyakan hamba Tuhan itu melihat status. Kalau orangnya kaya dan punya jabatan, si hamba Tuhan itu sangat menghargai. Tapi kalau dia miskin, si pendeta itu masa bodoh. Makanya saya termasuk orang yang sangat kecewa sekali dengan pendeta. Sudah sangat dalam kekecewaan saya dengan seorang pendeta. Kalau pendeta sudah ada, kalau pendeta saja sudah nggak kita percaya di dunia ini, terus siapa lagi yang bisa dipercayai? Tapi untuk pendeta yang kedua tadi yang mengecewakan saya itu paling membuat amat terluka, bahkan makin membuat aku makin jatuh dalam lubang kehancuran. Nah ini maksudnya apa? Tapi untuk dia pula saya sering berdoa kiranya Tuhan memberikan aku kekuatan supaya aku mampu memaafkan, dan aku juga berdoa agar kiranya cukuplah aku aja yang jadi korbannya. Tahu sekarang saya. Jadi kamu ini pasti memiliki keadaan gender yang bermasalah. Terus pendeta yang kedua yang punya masalah sama malah memanfaatkan kamu. Gitu kan? Dan saya juga berdoa agar dia kiranya suatu saat dibukakan hatinya oleh Tuhan dan sadar bahwa ada seorang anak manusia yang butuh kasih sayang tapi dimanfaatkannya, bukan ditolong, dirangkul. Tapi sekarang saya sudah memaafkan semua pendeta itu Karena saya sadar pendeta juga manusia tidak sempurna dan saya sudah sering berdoa kepada pendeta yang gak mau menolong saya itu Kiranya mereka selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan dan kiranya Roh Kudus selalu membimbing dan mengarahkan mereka. Tapi pesan moral dari apa yang saya kemukakan ini, tolonglah kepada hamba Tuhan. Janganlah melihat orang dari statusnya. Meskipun dia miskin, tetap juga dia berharga di mata Tuhan.
Yang berikut, jangan merasa jijik dengan seorang yang sebejat apapun dia, karena kita nggak tahu ke depannya dia gimana. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab di Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Siapakah di antara... Nah, lalu ada lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, yang pertama, pendeta pertama cuek, masa bodoh, dan merasa jijik. Ini pasti pendeta yang salah. Karena melihat saudara memiliki keadaan yang mungkin juga miskin, mungkin juga ada kelainan gender, kelainan seks itu. Mungkin begitu maksudnya. Ini salah, nggak boleh begitu. Ya. Yang kedua, ini jahat. Dia memanfaatkan. Lalu yang ketiga, saya mau tanya, kamu ketemu langsung? Tidak. Kalau pendeta besar itu biasanya jemaatnya belasan ribu sampai puluhan ribu. Tentu tidak bisa memperhatikan satu persatu. Jadi kalau tidak bisa memperhatikan Anda, bukan berarti dia jijik atau memandang Anda itu miskin. Belum tentu. Ya. Kalau di gereja yang saya gembalakan, ada nama-nama orang yang bisa dihubungi. Baik pria maupun wanita. Sebab dengan puluhan ribu atau belasan ribu jemaat, kalau setiap orang harus saya layani misalnya, kalau saya ini pendeta yang dimaksud misalnya ya, saya pasti tidak bisa. Saya persiapan khotbah, saya persiapan mengajar, saya mengatur organisasi. Belum lagi masalah-masalah lain yang bertumpuk-tumpuk. Kalau bagi saya kaya miskin udah enggak perlu saya persoalkan lah, di gereja saja saya tidak mencari gaji. Kalau orang kaya memberikan saya uang pun saya sering berkata arahkan kepada gereja. Saya berkata ini ada staf saya yang mendengar, jadi mereka tahu, bendahara juga tahu. Jadi tidak lihat kaya atau miskin. Ada ibu-ibu yang kaya datang ke saya minta konseling, saya tetap lempar. Bukan jijik lihat dia, tapi dia bisa jatuh cinta ke saya. Dan saya sering melihat ada wanita-wanita yang pesona kepada saya. Dan saya tidak boleh sentuh. Apalagi pria yang terpesona ke saya. Saya tambah merusak orang itu. Dia harus diarahkan kepada konselor yang lain. Ya. Jadi untuk pendeta yang ketiga ini saya tidak tahu siapa yang dimaksud, tetapi kita tidak boleh menilai dengan sesingkat atau sedangkal itu. Memang ada pendeta-pendeta sudah begitu top, populer, tidak peduli dengan orang lain. Ada. Oh, banyak. Tapi kiranya kita dijauhkan dari sikap seperti itu. Mestinya dari khotbah seseorang kita bisa menangkap apakah dia punya perasaan Kristus atau tidak. Saya tidak tahu Anda ini gereja mana ya. Tapi kalau Anda di gereja Rehobot, itu ada belasan konselor yang bisa membimbing. Bahkan sudah tahu kalau Anda bertanya, kita menjawab, terus berkata, konselor kami akan menghubungi Anda. Itu benar-benar dihubungi. Dan yang tidak sedikit mereka yang bertatap muka. Kalau itu masalah hukum sampai didampingi oleh pengacara. Benar, saya tidak perlu ceritakan ulang. Tapi kalau ketemu orang rese yang hanya mau yang mau memanfaatkan, kami juga tidak mau. Ini orang-orang yang benar-benar butuh pertolongan. Dan kebetulan ada staf saya di sini yang selalu mencatat dan menghubungkan siapa orang ini. Harus dihubungkan ke konselor siapa. Langsung dihubungi. Apalagi kalau saya sudah pesan harus dihubungi hari ini. Itu hari itu juga hari di mana saya membaca itu dihubungi. Dan kemudian saya mendapat laporan. Pak ini begini, ini begitu, ini Pak ini begitu, ini begini. Ada juga satu kali ada wanita muda yang dalam keadaan terancam ya. Itu langsung didampingi oleh konselor kami dan pengacara. Terancam ya. Jadi saya tidak tahu pendeta yang terkenal tadi siapa yang dimaksud, tetapi jangan kita menghakimi dia. Dia tidak melayani itu apa penyebabnya. Ya.
wanita 43 tahun sekarang ya, sudah bercerai, tidak bekerja. Salam Pak, saya ingin bertanya, saya diceraikan suami saya dengan alasan karena saya sering ribut kalau dia mau memberi uang kepada saudara-saudaranya. Sehingga dia merasa tidak nyaman. Tapi saya juga mau jelaskan Pak, kalau setiap keluarganya minta uang, baik itu kepentingan kakak kandungnya ataupun istri-istri dari kakak-kakaknya, kita selalu memberi, kecuali kita benar-benar sudah tidak punya uang. Tapi yang membuat saya sering ribut, kenapa semua kebutuhan kakak-kakak, sekalipun mereka sudah berumah tangga, harus kita juga yang menanggungnya. Kakak-kakak suami saya juga bukan orang yang tidak punya kerjaan Pak. Pertanyaan saya, apakah saya pantas diceraikan, dan suami saya juga mengatakan kepada saya kalau Tuhan menginginkan saya untuk menikah lagi. Maksudnya, oh gitu. Dia bilang begitu karena juga sudah ada wanita lain. Apakah ini dibenarkan oleh agama kita untuk saya menikah lagi seperti kata suami saya? Maaf Pak, jujur saya kecewa dengan apa yang terjadi sama saya karena saya sudah minta maaf sama suami dan keluarganya, bahkan bergumul dan berdoa minta Tuhan ampuni dan pulihkan rumah tangga saya, tapi yang saya terima malah pengadilan menceraikan saya. Anda ini dalam keadaan sakit. Jiwa Anda sakit. Sebelum bercerai Anda sudah sakit, setelah bercerai jiwa Anda lebih sakit. Anda tipe orang yang tidak bisa diam melihat suatu keadaan, Anda cepat memberikan respon. Anda wanita yang suka memberikan komentar. Ya, lalu masalah yang mengganggu Anda ini, Anda komentari begitu tajam. Kalau kamu tanya saya sebelum bercerai ini, saya akan bilang diam. Biar seluruh hartamu dikasih saudaranya, diam. Tapi itu nggak adil Pak, dunia memang tidak adil. Tetapi Tuhan adalah hakim yang adil. Yang nanti akan membela kamu, tapi karena kamu resek, jadi begini. Nah sekarang kamu sedang kecewa kepada Tuhan. Kamu bukan hanya kecewa kepada manusia, kamu sedang kecewa juga kepada Tuhan. Memang kamu tidak terus terang maki-maki Tuhan atau kecewa kepada Tuhan dengan mengatakan, oh kecewa kepadamu Tuhan. Tapi jiwamu sakit sampai kamu punya kekecewaan kepada Tuhan. Yang kamu harus lakukan sekarang adalah teduh dulu. Suamimu jelas sudah punya wanita lain. Dipicu dengan kamu suka resek dengan tindakan dia memberi uang ke keluarganya. Membuat lebih lagi dia membangun hubungan dengan wanita yang membuat dia tenang. Walaupun tentu wanita itu belum tentu membahagiakan. Akhirnya hatinya direbut. Adalah salah kalau kamu Tuhan mengendaki kamu nikah lagi. Itu keliru. Tapi sekarang kalau dia sudah menikah, kamu udah cerai, kamu diam dulu, jangan berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu lakukan, kamu ikut khotbah saya di Truth ID setiap hari. Dan doa bersama saya. Jiwamu biar disembuhkan atau dipulihkan dulu. Perkembangan berikut kamu tulis surat di Anda bertanya Alkitab menjawab ini. Jika kamu butuh pendamping akan didampingi. Tuhan melindungi kamu, kamu harus bertumbuh dewasa. Kamu sakit, biar Tuhan menyembuhkan sakit jiwamu. Bukan gila ya, lukamu. Kamu hurt, luka. Kiranya Tuhan menolong kekasih ini. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa belas kasihani. Amin. Ibu rumah tangga usia 50 tahun dari Probolinggo. Salam Pak Eras, terima kasih karena khotbah Pak Eras. Saya semakin mengerti apa tujuan hidup kita selama di muka bumi ini, yaitu menuju kebenaran Tuhan yang paling hakiki. Dulunya saya cuma melayani Tuhan di gereja setiap minggu saja, dan hanya pelayanan kecil-kecil saja yang saya kerjakan. Memang benar sangat rugi bila kita tidak gunakan waktu kita ini dengan baik. Dengan belajar dekat pada Tuhan setiap hari, dengan doa pagi setiap hari, membuat hidup saya lebih berarti. Semakin hari saya suka dengan persekutuan doa pagi yang dipimpin Pak Eras. Saya mulai terbiasa bangun pagi untuk berdoa dan merasakan
Begitu Tuhan baik dengan adanya Truth ID. Saya bisa mengerti keinginan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Pak Era, semua karena anugerah Tuhan. Dengan adanya Bapak memimpin doa pagi setiap hari, saya semakin dekat Tuhan. Puji Tuhan ya saudara. Senang ya kalau ada yang memberi kesaksian ini. Jadi bukan hanya bertanya, tapi juga memberikan kesaksian. Dan ini menjadi kebahagiaan dan kegembiraan bagi kami ya. Puji Tuhan ya. Pertanyaan atau pernyataan dari ibu rumah tangga usia 34 tahun, anaknya sudah 3. Salam Om, saya sudah ikut pengajaran Om kurang lebih 8-9 tahun. Semakin intens saya ikuti Truth ID, semakin saya takut dalam menjalani kehidupan Om. Maksud saya semakin hati-hati dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Dari semenjak saya SD, saya rutin ikut sekolah minggu di daerah asal saya. Semakin beranjak dewasa, saya ikut ambil bagian dalam tugas worship leader, singer, tari-tarian, drama, dan lain-lain, Om. Sekarang ini ada kerinduan ingin turut ambil bagian dalam pelayanan gereja tempat saya sekarang di salah satu GSKI di Jakarta. Namun saya sering berpikir jika saya nanti ikut ambil bagian, saya takut jika menjadi batu sandungan buat diri saya pribadi, memikirkan yang sering Om ajarkan. Tidak jarang seorang pendeta belum tentu tulus dalam pelayanannya. Sekedar mencari popularitas untuk menyenangkan, memuaskan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Hal ini membuat saya sering mengurungkan niat saya, berpikir berkali-kali dan sempat saya bawa dalam doa, mohon petunjuk Tuhan. Namun saya tidak tahu jawaban Tuhan terhadap doa saya ini seperti apa. Saya sungguh takut jika keinginan ini hanya untuk memuaskan keinginan saya, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya jadi juga takut terbawa emosi saat menyanyikan lagu-lagu Umi yang kadang membuat air mata saya tidak tertahan, Om. Ada beberapa kalimat dalam lagu yang saya sadari tidak pantas saya ucapkan karena menyadari saya bukan siapa-siapa. Saya sangat kecil sekali. Jadi ini yang banyak nih. Saya ini ibarat apalah, debu dalam debu. Tidak terbayangkan betapa tidak bernilai saya ini ketika menyanyikan lagu, bahkan mengucapkan saya hambamu ini. Saya berpikir apa sudah benar-benar menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Misalnya dalam lirik lagu Jejakmu Tuhan, ada kalimat, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Saya berpikir apa benar-benar benar saya rela dan sepenuh hati, atau keinginan pribadi saya dalam pelayanan tersebut. Itu sering terbersit dalam pikiran saya, Om. Saya sadar, Om, ini bukanlah masalah yang signifikan, Om. Hanya lumayan mengganggu pemikiran saya dalam mengambil keputusan saja. Sambil berdoa minta petunjuk Tuhan, apalagi yang sebaiknya saya lakukan, Om. Terima kasih banyak ya, Om, untuk pengajarannya. Bakar kami terus dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi bara yang tidak akan pernah padam, Om. Saya seperti sakau menantikan firman-firman yang di luar kewajaran hidup manusia duniawi. Ingin diajari dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan Tuhan dalam fantasi, tapi Tuhan yang hidup dan nyata, sehingga saya dapat semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan atau berkenan sesuai dengan standar kesucian Tuhan. Kamu itu keren ya. Kamu dari kecil sudah mengenal Tuhan. Pemahamanmu akan Tuhan sebenarnya juga sudah banyak ya, lengkap ya. Saya setuju kamu tidak buru-buru pelayanan, apalagi gereja yang kamu sebut saya tahu itu sudah banyak pelayannya. Sebaiknya kamu belajar terus kebenaran lewat Truth ID, kamu terus mendengar khotbah, ikut doa pagi dan seterusnya. Nanti Tuhan akan bicara kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Kamu akan menjadi berkat lebih dari yang kau bayangkan.
kamu akan menjadi seseorang yang memberkati dan mengubah orang lebih dari yang kamu duga. Buktikan ucapan saya. Ya. Jadi sekarang kamu banyak berdiam diri saja dulu, tidak usah ngotot harus buru-buru mengambil bagian dalam aktivitas gereja. Teruskan perjuanganmu mengenal kebenaran ya. Saya senang membaca tulisanmu ini. Tuhan memberkati. Terakhir dari pria usia 28 tahun ya. Saya mau bertanya Pendeta Dr. Erastus, bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan? Doa puasa harus dilakukan beberapa hari jika ingin dilakukan sungguh-sungguh. Jika ingin memaafkan orang, bagaimana caranya? Walaupun saya mengatakan saya ingin memaafkan orang ini, tapi sekarang saya belum memaafkan orang ini. Lingkungan saya sekarang banyak orang tidak percaya sama Tuhan karena mereka kecewa dengan tokoh yang mereka pandang dalam gereja. Apakah saya harus berkawan dengan mereka atau saya harus mengkat mereka dalam kehidupan pertemuan saya? Karena setiap bertemu mereka selalu mencemooh orang atau agama tertentu. Aku benar takut bertemu dengan mereka karena di Alkitab juga ada tertulis, jangan berkawan dengan pencemooh. Aku bingung masalahnya, banyak banget orang kayak gitu di kehidupan saya. Yang pertama, jauhi orang-orang itu, jelas. Tapi jangan sengaja kamu menjauhi lalu mereka menjadi terluka. As a friend, say hello, oke, tapi setelah itu jangan bersahabat dekat. Bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan? Mestinya dalam segala hal kita dapat mengerti kehendak Tuhan dengan cepat. Caranya selalu mendengar firman Tuhan sampai kita memiliki kecerdasan rohani yang bertumbuh, kecerdasan roh. Jadi terus membaca firman, mendengarkan khotbah yang baik lewat Truth ID, kamu akan bertumbuh menjadi seorang yang memahami kebenaran Alkitab dan bertumbuh dalam kecerdasan roh. Yang kedua, ingat, doa dengan tekun. Doa pagi bersama kami, doa pribadi kau siapkan. Harus. Yang ketiga, persekutuan dengan orang percaya yang baik. Jadi saudara harus ke gereja, bertemu dengan orang-orang yang baik. Tidak sedikit orang gereja nggak baik, tapi jangan karena ada satu kerikil di piring semua nasi kamu buang. Buang aja kerikilnya ya, kerikil kecil maksudnya ya. Yang keempat, hidup kudus. Anda tidak bisa tidak hidup kudus. Hidup kudus membuat engkau mendengar suara Tuhan. Yang kelima, jangan nonton film, tontonan, lagu yang membuat kamu tidak bersih. Buang semua tontonan-tontonan itu. Tidak semua film kita buang, tapi yang tidak membawa kamu mengenal kebenaran atau tidak membuat kamu lebih mencintai Tuhan harus dibuang. Ya, oke, saya kira cukup. Kita bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.